Shalom, saudaraku yang terkasih, ya kita jumpa lagi di dalam Bible Study kita dari buku doa perlindungan, prayer protection. Hari-hari ini nggak tahu, orang juga kirim saya ngeri ya, ada anak pendeta yang bunuh diri itu, yang di universitas. Ya stres, ya kita memang sedih ya, depresi. Tapi ya, itu terjadi ya beberapa tahun yang lalu juga kan ada orang Kristen yang gantung diri di jembatan. Jadi kalau hidup tanpa ketakutan atau tanpa stres, tanpa kekhawatiran di era penuh bahaya menjadi hal yang kritikal ya, saudara. Kita pelajari Mazmur 91 ini, itu suatu janji yang luar biasa. Bagaimana kita bisa super aman di dalam Kristus Yesus 24/7 ya, setiap saat, setiap waktu, continue, berkelanjutan. Ya, judulnya bagian 2 ini, aman dalam lindungan Kristus. Ya, aman tuh benar-benar terlindungi karena kita di dalam Kristus. Kalau kita, saya selalu bilang ya, kalau bolpen ini kita dan Alkitab ini Yesus, firman, kita ada di dalam Kristus ya, tersembunyi dan super aman. Ya, tidak ada suatu apapun yang dibiarkan untuk menimpa kita tanpa lebih dahulu kena Yesus, dan nggak mungkin. Dan ini maha tinggi ya, lindungan yang maha tinggi, bahunya yang kuat. Jumat lalu kita dengar. Ya, karena itu kita akan baca lagi. Ya, bahkan di luar negeri rame sekarang lagi itu apa, PDD itu ya, rapper yang begitu ngeri. Ya, banyak artis-artis terkenal yang kena. Tapi ya kita juga dengar Agnes Mo bisa luput. Itu luar biasa ya, karena bisa berdiri teguh bahwa berkat itu dari Tuhan. Jadi kita benar-benar ada perlu apa ya, keteguhan gitu. Ya, seperti kayak ngotot, keteguhan hati. Nah, ini yang dimaksudkan dengan Mazmur 91 ayat 9. Karena ini seolah kayak pengulangan lagi kan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dibilang. Ya, Tuhan, kita di ayat 1 kan ada tempat maha tinggi atau apa, in the secret place of the Lord Most High. Keluarin nih Mazmur 91-nya. Yang maha tinggi itu Tuhan yang maha tinggi, El Elyon, telah kau buat tempat perteduhanmu. Tudung, perteduhan. Ya, kalau payung gitu. Atau bunker, perlindungan. Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya simpel aja. Praktisnya dalam kehidupan kita, oh Tuhan Yesus tempat perlindungan saya. Kalau saya berlari, Tuhan senang. Nanti kita lihat ya, Tuhan itu nggak akan menolak kita, jangan deket-deket gitu, nggak mungkin. Kita selalu perkatakan aja, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ya, kalau kita dengar yang dua Jumat yang lalu, ya mau siang, malam, pagi, petang, 1000 rebah sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan. Udah jumlah yang banyak, udah kayak bom aja itu. Tapi tidak akan menimpa kita. Malapetaka bicara juga kecelakaan, bencana. Makanya kalau kita bilang, saya sudah ditebus dari kecelakaan, itu jadi keyakinan gitu. Jadi apa ya, absolut mutlak. Seperti Tempo, celaka aja nggak sakit gitu. Dan segera pulih. Dan restorasi sama ya. Ya, kalau sekarang nih tenggorokan saya dari tadi agak nggak enak. Ya saya bilang aja, tenggorokan Yesus di surga tidak enak, artinya baik. Demikian saya di bumi, dan 120% lebih baik. Jadi kita selalu punya janji yang pasti ya. Tidak akan ya tidak akan. Ya kalau terjadi juga
Tidak akan udah gitu aja. Dan tulah bicara apa? Tulah bicara santet lagi atau kiriman-kiriman. Ya segala yang buruk ya, atau kutuk ya, pandemi, wabah, COVID-19, monkeypox, ya sampai penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang zaman sekarang, autoimun, autis, fobia, trauma, penuaan. Saudara, semua tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan kemah juga bicara rumah tangga. Saudara, ini suatu yang luar biasa. Ya jadi kayak tadi kesaksian, kita nggak menghakimi siapapun. Cuman kita sadar bahwa kita memiliki perlindungan yang super aman di dalam Kristus. Dan kita nggak menyangkalinya lagi. Ya menyangkali dengan apa? Oh, keselamatan bisa hilang. Itu namanya menyangkali apa yang sudah dipercaya di kebenaran, janji, terus disangkali lagi. Nah ini percampuran, selalu percampuran akan jadi yang bukan yang murni, yang benar gitu. Jadi yang nggak benar. Itu yang jadi masalah. Orang kita udah bebas dari kutuk karena sudah selesai di kayu salib. Ngomong lagi, kita harus pikul salib. Ada tadi juga sampai lagi denger nyanyian pujian juga, pikul salib misalnya. Pikul kutuk itu Yesus yang sudah pikul salib kita. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan biarkan siapapun ya membuat kita menyangkali. Atau ada beberapa nih, kita sampai praktis ya, orang yang sedang sakit, kemudian dia kok rasanya lama gitu, terus tiba-tiba oh iya ini Tuhan yang mengizinkan deh, atau Tuhan yang juga memberikan kasih karunia ini sebagai penyakit buat saya supaya saya begini, saya begitu. Itu menyangkali, saudara. Nggak perlu dan nggak benar gitu. Ya, kalau Tuhan bilang tidak akan, tidak akan. Nah, Jeffrey selalu bilang juga kan bahwa saya orang yang sudah sehat. Ini gejala aja atau gejala palsu, Bang. Karena sudah ditanggung di kayu salib. Maaf. Jadi itulah Yesus, kota perlindungan kita, di mana orang bisa berlari, ya, orang yang dibilang membunuh tanpa alasan. Nah, di kayu salib itu semua orang berdosa dianggap pembunuh tanpa alasan atau berdosa tanpa alasan. Ya, kita ulang lagi, Lukas 23 ayat 34 bilang, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi ini bukan hanya berlaku buat orang Yahudi yang menyuruh orang Romawi juga untuk menyalibkan Yesus. Bukan hanya untuk mereka, tapi semua kategori membunuh tanpa sengaja itu menjadi milik kita. Ya, jadi pewahyuan yang luar biasa, saudara. Jadi nggak ada dosa yang tidak ditanggung oleh Yesus. Karena Yesus bilang, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya tuh buat kita absolut mutlak. Nah itulah kota perlindungan. Nah gambaran pewahyuan yang kita sedang pelajari juga di Jumat lalu, saudara bisa dengar. Ya, kita dibilang makanya kita menemukan tempat perlindungan, itu kota, ini 6 kota perlindungan di Perjanjian Lama ya. Tempat perlindungan Kedesh, ya kota Kedesh, di bahu Tuhan yang kuat, Sikem, bahu Tuhan yang kuat itu Sikem, di mana ia menawarkan persekutuan, Hebron. Ya, kota perlindungan di bahunya Tuhan yang kuat, ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Selanjutnya Yesus adalah kubu pertahanan, Beser, ya, dan ia meninggikan kita di atas semua persoalan dengan penuh sukacita. Ya, Golan yang meninggikan kita, Ramot. Nah, kita baca lagi coba di Yosua 20 ayat 7-8. Yang kota-kota ini, Kedesh, Sikem, Hebron, Beser, Ramot.
Golan. Ya, jadi kalau dengan gampang kita berlari di kotak perlindungan, karena semua kategori dosa kita adalah dosa yang tidak kita sadari, disebutnya membunuh tanpa alasan lebih dulu, atau apa tuh namanya, membunuh tanpa berencana. Ya, orang Israel berkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes tadi itu. 4 perlindungan ya, Kedes tuh. Udah maju lagi ya. Di Galilea, pegunungan Naftali, dan Sikem tuh, Sikem. Ya, bahu di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba itulah Hebron. Sebenarnya Hebron itu ya yang mesti diinin. Hebron itu persekutuan di pegunungan Yehuda. 8. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser. Beser itu adalah kubu pertahanan di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben. Dan Ramot di Gilead. Ramot artinya meninggikan, ya, ditinggikan. Kita ditinggikan di atas masalah. Dan Golan itulah sukacita. Jelas saudara. Dan hubungan dengan salib itu juga terlihat di dalam Bilangan 35 ayat 25. Ya, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah. Yep. Hukum Taurat, orang yang membunuh mau alasan, nggak punya alasan, ya ada penuntut darah namanya, pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan. Kalau udah lari ke kota perlindungan, dia aman. Ke tempat ia melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Sampai ada matinya imam besar. Imam besar agung kita sudah selesai dan menyerahkan nyawanya. Sehingga kita bisa bebas. Saudara, semua adalah tentang Yesus. Ayat 28 dijelaskan juga. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Kita kembali menerima warisan kita, yaitu Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Karena Yesus sudah mati, imam besar agung kita sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Telah tanggung semua kematian, bahkan penghukuman. Jadi iblis nggak bisa apa-apaan kita lagi. Nggak bisa membunuh kita, saudara. Kita harus memiliki keyakinan bahwa musuh itu tidak bisa membunuh kita. Tadi ya cerita dibunuh anaknya, kecelakaan. Memang menyedihkan. Saya nggak menghakimi siapapun. Tapi itu nggak mestinya terjadi. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, wah gini, atau rampok mau atau preman atau apapun, saya bilang, kamu nggak bisa bunuh saya. Karena saya sudah ditebus oleh Yesus. Penyakit, wabah, bencana, ya, bom, ya, dalam peperangan. Kita nggak dalam peperangan ya, teman. Kita mesti memiliki keyakinan yang seperti itu. Dan sekali lagi, jangan disangkali, ya, karena Tuhan Yesus itu sendiri menawari bahunya untuk mengangkat kita. Ingat ya, tempat perlindungan itu, kubu perlindungan itu kan di tempat yang tinggi, di benteng yang kuat. Nggak ada benteng yang lebih kuat daripada bahunya Yesus. Nggak ada yang tempat yang lebih tinggi daripada bahunya Yesus. Ya, tempat yang kuat ini bahunya, gambaran itu. Lukas 15 ayat 4-5. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara, dicari oleh Tuhan. Ayat 4, ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Jadi Tuhan yang meletakkan kita di atas kita di atas bahunya. Jadi pertobatan tuh, domba itu mau gitu. Sama-sama katakan mau, persetujuan. Diambil, ditaruh di atas bahunya. Dan dia gembira, sukacita.
Bukannya marahin, bukannya matain kaki domba, enggak. Diadakan pesta bahkan. Ayat 7 bilang apa tuh? Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga dengan satu orang berdosa yang bertobat. Ya, orang bilang malaikat-malaikat di surga bersukacita. Iya, tapi yang bersukacita itu Bapak yang menemukan anak yang hilang. Mari bersukacita bersama-sama dengan aku, kata Bapak. Bertobat itu ya metanoia, ya berbalik cara pikir, berbalik kepada kasih karunia. Bersetuju, bertobat itu setuju diangkat Tuhan di atas bahunya. Dan saudara dan saya dalam kategori itu. Di atas bahunya. Yang tinggi, yang kuat. Siapa yang lebih tinggi dari Yesus? Nggak ada. Siapa yang lebih kuat dari Yesus? Nggak ada. Itu absolut mutlak harus kita perkatakan. Itulah persetujuan itu yang membuat dikatakan tuh bertobat tadi. Seluruh sukacita terjadi. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar. Orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini gambaran apa? Karena ini perumpamaan ini waktu Yesus didatangi orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang mencela dia karena dia duduk makan bersama orang-orang berdosa yang seperti biasa ia lakukan di Lukas 15 ini. Ya, gurumu makan sama orang berdosa, dicela gitu. Jadi gambaran 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan ya orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka nggak butuh juru selamat, saudara. Nggak ada gunanya. Karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Tapi ketika kita menyadari, ya, metanoia, berubah terus. Kita memerlukan perubahan cara berpikir kita. Terus kepada kasih karunia, tesufah itu. Ya, berbalik kepada kasih karunia. Tesufah itu bertobat dalam bahasa Ibrani ya. Kalau metanoia bahasa Yunani, perjanjian baru. Semuanya berbalik kembali kepada kasih karunia. Nah, bahunya itu sekali lagi benteng pertahanan yang tidak dapat ditembus. Sama-sama katakan tidak dapat ditembus. Nah, tidak dapat ditembus tadi kalau kita di dalam Yesus tuh. Gimana nimbusnya? Nggak bisa ya. Bolpen ini aman di dalam Alkitab ini. Ya, jauh melebihi penyakit wabah. Sorry. Ya, kecelakaan tiap-tiap nama yang dapat disebut, termasuk batuk. Ya. Dan di atas baunya itu sudah dibilang super aman. Sorry. Ya, makanya kita berkatakan, kita adalah beloved, terkasih. Ya, setiap waktu 24 jam 7 hari seminggu. Kita lihat di dalam Ulangan 33. Sorry ya. Tentang Benyamin. Benyamin itu adalah generasi kita, generasi Benyamin. Ya, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya. Ya, kekasih, beloved. Karena itu kita berkatakan dan benar-benar menyadari, saya ini orang yang paling dikasih. Ya, diam padanya dengan tenteram, shalom, damai. Jadi nggak terkejut gitu. Kan kita tahu domba kalau kau terkejut ya dia kacau balau. Tapi tenteram, tenang. Ya, Tuhan melindungi dia setiap waktu. Ya, kita udah belajar. Jadi kalau kita bilang ada dari luar serangan atau apapun kegelisahan, kita perkatakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, saya duduk in the secret place of the Lord Most High, dalam ruang rahasia Tuhan, di ruang atas. Saya aman, saya ditebus dari kecelakaan. Setiap waktu, setiap saat kita dapat memiliki kesadaran itu. Dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Nah, lereng-lereng gunungnya dalam bahasa Inggris itu disebut bahunya.
Ya, and he shall dwell between his shoulder. Ya, bahunya. Katep bahasa Ibrani, katep. Ya, kita tinggal di antara bahunya, artinya di atas bahunya. Tempat yang tentram. Ya, tempat yang kuat, tinggi, aman. Dan dari buku ini Pastor juga menggambarkan itu adalah gambaran gereja lokal. Ya, kota perlindungan, komunitas iman. Ya, memang gereja tidak bukan temboknya ya. Kita bersekutu gini ya, kita gereja dalam persekutuan. Ya, kalau sudah memiliki kerinduan di dalam gereja lokal yang ada, ya saudara terlibat masuk. Ya, doa sama Tuhan. Nah, lihat ya, bahu Tuhan Efesus 1 ayat 21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Ya udah, pemerintah, kalau bukan raja, kerajaannya kan pemerintahan, presiden dan semuanya. Penguasa, orang-orang kaya, orang-orang penguasa apapun. Kekuasaan, ya sama. Dan kerajaan, raja-raja, kaisar-kaisar. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Tuhan Yesus itu jauh lebih tinggi. Ya, mau cancer, darah tinggi, darah rendah, jantung, paru-paru, ginjal, penyakit apapun, ya Yesus lebih tinggi. Karena semua penyakit ada namanya. Bukan hanya di dunia ini saja. Jelas di dunia ini semua di bawah. Ya, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara lihat ya, ini tentang Yesus jauh lebih tinggi, sangat jauh lebih tinggi. Dua-dua, kayaknya dibilang ini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kita tubuh Kristus, saudara. Nah, hal-hal ini kita terus dengar dan belajar. Betapa saudara itu, tubuh Kristus itu luar biasa. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Jemaat itu church, ya, gereja lokal, ya, kita. Ya, Yesus kepala, ya, kita tubuh dari segala yang ada, ya. 23, jemaat adalah tubuhnya. Ya, jadi kalau kepala sehat ya tubuh sehat, kayak gitu aja. Kita daging Kristus, tulang Kristus, tubuhnya. Itu dagingnya, tulangnya dikatakan ya dalam bahasa Inggris. Yaitu kepenuhan dia. Makanya tiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh kita ada Zoe, kehidupan Kristus. Nah, itu kita harus dengar dan terima. Ya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi pakai bahasa semua, segala sesuatu, absolut, mutlak, kontinu, berkelanjutan, maha besar, maha tinggi. Kita terus tuh belajar dalam term-term, terminologi surga, saudara. Walaupun kita tinggal di bumi ini. Makanya saya katakan super aman. Sakit direstorasi. Saya leher batuk tadi gitu, restorasi, lebih kuat. Dan ini bukan dongeng, saudara. Dulu setiap kali ganti cuaca saya pernah cerita. Pasti saya sakit leher. Kemudian saya berdoa, Tuhan, nggak bisa. Saya mau sembuh oleh bilur Yesus. Saya nggak mau sakit leher lagi. Dan sejak itu, mau ganti cuaca, ganti apapun juga, nggak ada sakit leher. Nah, buktinya sekarang sakit, Pak. Nggak sakit. Ya, kenapa? Karena direstorasi 120%. Lebih baik. Nah, belajar. Yang kayak gitu tuh, saudara masing-masing praktek. Ya, itu bukannya suatu yang ngaco sama sekali, ya. Nggak, bukan ya. Pokoknya ini suatu yang luar biasa. Nah, saya akan bacakan kesaksian ya dari GRC, Grace Revolution Church. Agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Saya dan istri baru saja melewati masa-masa yang sulit.
dalam hubungan kami. Kami memutuskan di tengah-tengah musim panas bahwa pernikahan kami layak untuk dipertahankan. Kami menghabiskan sisa musim panas tersebut dan sepanjang musim gugur untuk memperbaiki hubungan dan diri kami sendiri. Kami membutuhkan beberapa waktu untuk menyadari, ya lihat ya, bahwa kami perlu memusatkan perhatian kami kepada Kristus lebih daripada diri kami dan masalah kami. Fokus Yesus. Hubungan kami terselamatkan karena kami akhirnya memusatkan perhatian secara vertikal kepada Tuhan Yesus dan bukan secara horizontal satu sama lain. Kami mendeklarasikan, saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ya, I am righteousness of God in Christ. Ini bisa dipakai untuk segala masalah, segala persoalan. Memberi kami kesadaran tentang betapa besarnya kasih Bapa kepada kami dan betapa rindunya Ia memberkati kami. Tuhan lebih rindu, saudara. Menyadari bahwa kami dibenarkan oleh Bapa melalui Kristus, akhirnya memulihkan pernikahan kami yang sudah retak. Urusannya pernikahan, urusannya hubungan suami istri. Dia cuma bilang, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Bersandar pada semua yang telah Dia lakukan Yesus, dan mendengar dan merenungkan firman menjadi jalan keluar terbaik bagi kami. Karena waktu kita dengar, timbul iman, kita aminkan. Ya, Dia pokok anggur dan kami carang-carangnya. Kini kami telah tahu bahwa di dalam segala suatu situasi, keadaan, Kristus sanggup memenuhi semua kebutuhan kami. Dia adalah pokok anggur yang senantiasa memenuhi kebutuhan kami. Kami hanya perlu menempel, ya, melekat. Melekat artinya apa? Ya, jangan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kita udah tahu. Ya. Tapi dari kasih karunia, mengetahui bahwa segala sesuatu yang penting bagi saya, penting bagi Tuhan. Kalau penting bagi saudara, penting bagi Tuhan. Jadi potongan teka-teki terakhir, kami menyadari bahwa tidak ada satu perkara pun yang terlalu kecil atau remeh bagi Tuhan. Begitu pula tidak ada satu perkara pun yang terlalu besar sehingga Ia tidak dapat mengatasinya bagi kami. Jikalau Anda mendengar kebenaran ini, semuanya tampak sederhana. Selanjutnya ya, dia bilang untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami tanggal 10 November, saya berencana melakukan sesuatu yang sangat spesial. Istri saya senang memasak dan membuat kue, dan dia juga menggemari masakan Perancis. Kami pernah berangan-angan untuk pergi ke Eropa. Jadi saya berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk melancong ke Perancis selama beberapa hari, sekalian merayakan ulang tahun pernikahan kami. Saya sudah berdiskusi dengan semua agen perjalanan dan merancang kepergian pada hari Rabu serta kembali pada hari Minggunya. Saya sudah mengatur acara jalan-jalan di seputar Paris serta sehari di pinggiran desa. Namun, saya lupa memperhatikan acara Pastor Prince di Dallas yang diselenggarakan pada akhir pekan yang sama. Karena saya merahasiakan rencana perjalanan tersebut, saya juga tidak memperingatkan saya. Namun karena sejumlah alasan, saya membeberkan rencana tersebut 3 minggu lebih awal. Padahal biasanya saya tidak akan melakukan hal itu. Istri saya langsung menunjukkan agenda yang bertabrakan. Serta-merta saya menjadwal ulang perjalanan di musim semi supaya kami dapat menghadiri acara Pastor Prince. Saya ingat bagaimana saya sempat kecewa pada saat itu karena batal melakukan perjalanan wisata. Kemudian kami mendengar bahwa serangan teroris di Paris dimulai pada hari Jumat sore, hari yang saya rancang untuk ke sana. Kami menyaksikan seluruh berita tentang serangan yang mengerikan tersebut. Seandainya kami jadi pergi ke Paris seperti rencana semula, kami pasti ada di sana saat serangan terjadi. Pastor Prince sudah cukup sering berkhotbah tentang perlindungan ilahi. Terutama selama setahun terakhir, kami berdua merasa bahwa kami mengalami perlindungan Tuhan untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Right time, right place. Kami mendengar dari Pastor Ben untuk tidak pernah meremehkan perlindungan yang kami terima. Kami mulai membagikan kepada putra-putra kami tentang bagaimana Bapa melindungi kami. Kami mulai berdoa bersama mereka dan mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungannya untuk hidup kami. Kami percaya bahwa kasih karunia-Allah yang telah menjauhkan kami dari kejahatan. Kita lihat, meskipun mungkin dalam bentuk Grace Revolution Tour, saya tidak tahu berapa dekat kami dengan perserangan teroris tersebut. Seandainya kami tetap melakukan perjalanan wisata. Tapi saya tahu
Bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menjaga kami ribuan kilometer jauhnya. Saat itu kami terlindung, menikmati waktu-waktu bersama keluarga, menaikkan pujian bagi Tuhan bersama tim pujian gereja, dan belajar jauh lebih mengenai kasih karunia dari Pastor Prince di Dallas. Ya, artinya Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, saudara. Itulah perlindungan. Ya, dan dia alami. Nah, jadi tentang perlindungan, ya, tetap dalam perlindungan Tuhan, ya, itu luar biasa. Nah, Yesus itu tadi dibilang kan pokok. Ya, kita terus terlindungi, sehat, evergreen. Itu bagian dari proteksi Tuhan sepenuhnya. Coba kita lihat Mazmur 92. Ya, ini ayat hafalan kita nih. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi Pastor Prince juga mendorong kita untuk hafalin ayat ini. Kita kebenaran Allah dalam Kristus, betul. Orang bilang, udah tua, bisa pikun, Alzheimer, pelupa, korosi, menurun. Anda bisa bilang, saya orang benar, akan bertunas seperti pohon korma. Ya, pohon korma umurnya berapa? Ratusan tahun, 200-300 tahun, tetap berbuah. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras bahkan 3000 tahun di Libanon, kuat dan anti kutu tuh, karena wangi. Ya, ayat 14. Mereka yang hidup ditanam di bait Tuhan. Kita bukan tumbuh sendiri, ditanam oleh Tuhan dan bertunas di pelataran Allah kita, tetap bertunas. Makanya dibilang evergreen. Nah, ini baca sama-sama ayat 15. Pada masa tua pun, jadi bukan tua tapi masa tua, udah banyak gitu umurnya. Old age, masa tua, masa banyak umurnya. Mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Berbuah, fruitful. Gemuk itu bukannya gendut, bukan, tapi fatness. Ya, kulitnya nggak berkerut tuh. Dan segar. Segar, kuat. Tambah hari tambah kuat. Mana ada sistem dunia mengajarkan itu. Tapi kita menerima itu. Amin. Ya, tetap di dalam Kristus, dalam perlindungan Tuhan, tetap di dalam kasih-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Bukan kasihnya kita kepada Allah, kasih Allah kepada kita. Kalaupun sekarang kita mengasihi Allah karena kita lebih dulu menerima kasih Allah. Allah adalah kasih tuh. God is love. Continue, berkelanjutan, tidak berhenti. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Tadi ya, terlindungi ketika kita tetap berada di dalam kasih. Artinya apa? Tetap teguh gitu di dalam kasih karunia. Kasih karunia artinya kasih yang cuma-cuma diberikan. Itulah kasih Allah, bukan kasih kita. Kalau kasih kita terbatas, on off. Ya, tetap di dalam kasih Allah. Allah adalah kasih, Yesus adalah kasih. Tetap berada di dalam firman-Nya. Amin. Ya, itu. Jadi kita udah melihat gitu. Ya, dan ini adalah terbukti. Ya, orang bisa bilang ini, nggak mungkin, nggak begini, nggak begitu. Terbukti, saudara. Mazmur 46 ayat 1-2. Untuk pimpin berdua dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Ya, ini nyanyian dari Bani Korah 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya, tadi kita tetap di dalam kasih-Nya. Pertama, kita terlindungi dari bencana, bahaya, kecelakaan, semua yang buruk-buruk di luar sana. Yang ekstrim-ekstrim, bahkan teroris, bom apapun. Ya,
mau virus apapun, dan kekuatan. Sementara saudara bilang saya tetap tinggal di dalam alam, makanya saya bilang ini, oh nggak ada masalah umur. Makin banyak umurnya, makin banyak kekuatannya. Karena setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita ada kekuatan. Enggak Pak, itu bukan hanya jasmani, rohani. Rohani menentukan kepada tubuh jasmani ini, tubuh fana ini. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun tadi dombanya bisa salah jalan, tapi penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Itu artinya apa? Pasti. Terbukti, bukannya dongeng gitu. Nah itulah sebabnya kita terus belajar firman seperti ini. Ya semakin hari semakin melotok gitu. Semakin mengalir di darah kita. Gak ada kelemahan saudara. Saya bacakan ya kesaksian dari Australia nih. Iris namanya. Ya saat topan melanda wilayah tempat tinggalnya. Topan yang berlangsung beberapa detik melintasi jalanan dan wilayah sekitar kami baru-baru ini. Sementara saya meringkuk di lorong bersama suami dan kucing kami. Saya berseru, terima kasih Yesus, Engkau telah menenangkan topan badai. Ketika badai sudah berhenti, kami keluar dan menyaksikan banyak pohon roboh di jalan. Pepohonan tersebut berukuran raksasa dengan tinggi 30 meter. Akibatnya banyak mobil hancur, tertimpa pohon dan jumlah rumah juga ikut rusak. Mobil dinas suami saya juga rusak ringan, tetapi mobil keluarga kami tidak lecet sedikit pun. Dan puji Tuhan, tak seorang pun yang terluka. Sewaktu pohon-pohon yang tumbang tersebut telah selesai digergaji, saya baru menyadari sesuatu. Topan badai tersebut melintasi sejumlah rumah di seberang jalan. Dan ketika mendekati rumah kami, ia berhenti seketika dan langsung berbalik. Jadi topan itu bisa balik ya. Kembali mengarah ke jalan. Sehingga tidak mendekati kami, sehingga rumah kami tidak mengalami kerusakan sama sekali. Luar biasa ya, semua orang tercengang. Mengetahui pohon besar di halaman belakang rumah kami tidak tersentuh sama sekali. Sehingga kami tidak perlu membersihkan apapun di area properti kami sendiri. Terpujilah Yesus. Ialah ketenangan, kedamaian, dan perlindungan yang saya perlukan. Terima kasih atas pelayanan Anda, begitu memberkati dan mencukupkan kebutuhan rohani kami. Sungguh luar biasa masa depan yang kami miliki di dalam Tuhan Yesus. Saudara tahu waktu zaman 98 itu ada kerusuhan di Jakarta. Dan kalau saudara tahu sekarang lagi rame kan komplek Pantai Indah Kapuk itu. Dulu ada dua keluarga jemaat di dalam gereja yang saya layani. Itu boleh dibilang hanya 2 rumah ini yang aman daripada seluruh rumah di seluruh komplek Pantai Indah Kapuk yang istilahnya gini, garam-garam aja diambil, dijarah. Ubin-ubin dicongkelin. Jadi ceritanya yang pertama, satu keluarga, seorang ayah dengan seorang ibu dengan anak-anaknya perempuan, ya, dan anaknya itu cerita sama saya. Itu penjara cuman masuk ke kamarnya papi katanya. Kenapa papinya cuman nganter istrinya, biasanya nganter anak-anaknya sekolah minggu, cuman nganter istrinya ke gereja dan dianya belum percaya. Dan hari itu sejak itu dia percaya. Di rumah papinya, di rumah itu masuk katanya penjara, ambil TV yang gede dan gak bisa kuat karena cuma sampai garasi, dan ambil botol whisky yang gede dan isinya udah itu doang, dan kamar papi itu isi kamar papi katanya. Di kamar lain mereka nggak bisa masuk. Sementara dan saya saksikan sendiri setelah kerusuhan itu kan kami keliling di komplek itu. Ya semua rumah bukan hampir lagi, semua rumah. Ya, itu gasnya dinyalain. Jadi di dapur ada gas kan, semua kan ada tabung gas dicopot biar buang, dan gas itu naik dan dilempar bom molotov sehingga semua atapnya tuh ambruk, kebakar dan ambruk. Dan yang kedua adalah rumah
ya saya sebut aja namanya Ibu Jessica. Dia ada seorang ibu dengan ibunya, nenek-nenek ya, orang tua, dan anaknya perempuan juga. Ya, ketika pagi-pagi satpam bilang keluar karena penjara mau masuk, waktu mereka keluar mundur mobilnya, tiba-tiba ada suara yang berkata gini, kembali lagi katanya. Roh Kudus bilang kembali lagi, dan dia kembali lagi berdoa bertiga, ibu, anak, sama anaknya lagi, cucunya, jadinya berdoa dan mengurapi rumah itu. Dan sebagai kesaksian singkatnya, setelah kerusuhan itu beres, terjadi, dia pulang, dan rumah-rumah itu kuldesak, khususnya di area dia, semua rumah kebakar kiri kanan semua kecuali rumah dia. Satu batu pun, dia bilang satu batu pun gak ada, Pak Melki. Jadi saudara, ini bukan dongeng, saudara. Ini sesuatu yang real. Artinya kalau kita ajarkan, waktu itu saya baru ajarkan iman kan. Sekarang kita memiliki iman kasih karunia, kepastian, absolut mutlak, tinggi, kontinu, berkelanjutan. Benar-benar terjadi, saudara. Dan di gereja, waktu itu ada di gereja saya itu namanya di Muara Karang ya, atau di Pluit Muara Karang. Area Pluit Muara Karang, kalau saudara lihat sejarah 1998, area itu tidak masuk penjara, itu tidak masuk penjara. Pada sekelilingnya benar-benar mengerikan. Karena Tuhan lindungi kami. Nah, itulah right time right place ya. 3 bulan sebelum, atau 1 bulan atau 3 bulan, kayaknya 1 bulan ya, sebelum kerusuhan, Tuhan taruh dalam hati saya, kasih makan tuh orang Muara Angke. Muara Angke itu daerah nelayan. Jadi kita kumpulin bungkusan-bungkusan sembako gitu. Dan hari Minggu mereka datang dengan kupon yang udah dibagikan, dan mereka ambil. Dan waktu kerusuhan itu mau masuk, mereka lah yang bilang jangan masuk ke Pluit dan Muara Karang. Dari atas, dari Pantai Indah Kapuk tadi. Dan yang ada tinggal di Pantai Indah Kapuk, 2 keluarga tetap aman, saudara. Saudara, ini real di tengah-tengah dunia yang begitu bahaya. Ya, karena itu saudara, kita dengar sama-sama. Kalau saudara percaya, itu teguh gitu. Saya di dalam Kristus. Saya di dalam ruang maha tinggi. Saya in the secret place of the Lord Most High. Dalam ruang rahasia Tuhan. Ya, nggak bisa Pak Melki. Bisa semua begini begitu. Jangan mau didengar, jangan diiyain. Yang kita iyakan, aminkan, so be it, itu adalah firman kebenaran. Kayak yang tadi kita baca. Ya, Pastor Pin berdoa untuk kita nih, saya bacakan aja ya. Bapak, katanya, aku bersyukur untuk Mazmur 91. Aku bersyukur karena aku ada di dalam Kristus. Aku hidup di mana tidak ada malapetaka, ya, tidak ada, atau bencana, pergolakan ekonomi yang dapat menimpaku. Tidak akan ada tulah yang dapat mendekati rumahku atau kediamanku. Engkaulah tempat perlindungan dan persembunyianku. Aku bersyukur karena Engkau memuaskan aku dengan umur panjang. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu, putramu, untuk mati di Kalvari, supaya hari ini aku selamat dan aman di tempat perlindungan yang maha tinggi. Sama seperti Kristus, aku juga ada di dalam dunia ini. As he is, so are we in this world. Ya, sama seperti Kristus, duduk di sebelah kananmu, jauh lebih tinggi daripada semua penguasa dan pemerintahan. Dan aku juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara perlu secure, keamanan, rasa aman. Tapi saudara berkata, saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah waktunya saudara untuk menerima Yesus. Katakan doa bersama-sama saya. Katakan begini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya.
bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya super aman di dalam Kristus. Saya dan keluarga saya super aman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.